Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahru Roji dengan NIM 223012. Saya dari kelas R6, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan juga kampus Universitas Kermagraha. Tujuan daripada dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen kinerja begitu. Nah, sehubungan dengan tugas yang diberikan yaitu terkait pembahasan Google ya. Pembahasan Google itu yang berada di Amerika Serikat ya kawan-kawan semuanya. Nah, langsung saja ya tanpa panjang lebar karena memang hari ini ataupun malam ini kita akan menjelaskan terkait Google. Apakah kamu pernah membayangkan bekerja di salah satu perusahaan impian seperti Google? Tempat kerja yang begitu fleksibel dan menyenangkan dan penuh dengan fasilitas yang lumayan keren. Tapi di balik semua itu ada sistem manajemen kinerja yang sangat serius begitu. Namanya OKR. Nah, dalam video ini kita akan membahas apa itu OKR, bagaimana Google menerapkannya, dan apa pembelajaran yang bisa diambil oleh perusahaan di Provinsi Banten khususnya untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Yang pertama yaitu apa itu OKR. Nah, di sini saya akan menjelaskan OKR. OKR adalah singkatan dari Objectives and Key Result. Ini merupakan sebuah sistem penetapan tujuan dan pengukuran hasil kerja yang digunakan untuk memastikan seluruh tim dan individu bergerak ke arah yang sama begitu. Objektif ataupun tujuan, apa yang ingin dicapai biasanya bersifat ambisius, menantang dan inspiratif. Nah, kalau kayak resultnya itu hasil kunci. Bagaimana kita tahu bahwa tujuan tercapai biasanya berupa angka atau metrik yang jelas dan terukur ataupun terstruktur begitu ya. Itu untuk penjelasan apa itu OKR gitu. Nah, untuk yang kedua, why? Kenapa Google menggunakan OKR? Kenapa sih Google menggunakan OKR? Nah, jawabannya adalah karena Google ingin memastikan fokus dan engagement dari ribuan karyawannya di seluruh pelosok dunia. OKR juga membantu menyelaraskan kerja individu dengan visi besar perusahaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong inovasi dan tujuan yang ambisius, membudayakan kerja yang terukur dan berdampak nyata. Tanpa OKR, inovasi Google seperti Gmail, Chrome, dan Android mungkin tidak akan lahir dari ide-ide kecil para karyawannya. Yang ketiga, di mana OKR diterapkan? OKR diterapkan di semua level organisasi Google. Dari mana puncak tim engineering, pemasaran, hingga karyawan magang sekalipun. Nah, setiap orang membuat OKR pribadi lalu diselaraskan dengan OKR tim dan perusahaan. Bukan hanya tim tapi perusahaan juga. Ini juga menciptakan keselarasan tujuan di seluruh Google Corporation, dari Mountain View hingga kantor cabang internasional. Yang keempat, kapan OKR dilakukan? Nah, OKR di Google ditetapkan sebagai kuartal, yaitu setiap 3 bulan. Nah, setiap awal kuartal, karyawan menetapkan OKR mereka. Manajer memberikan masukan dan menyelaraskan dengan tujuan tim ataupun tujuan perusahaan itu sendiri. Gitu. Di akhir kuartal, evaluasi dilakukan, mana yang tercapai, mana yang belum, dan apa yang bisa diperbaiki dari evaluasi tersebut. Tapi ingat, gagal mencapai 100% bukan masalah, karena yang penting adalah pertumbuhan dan pembelajaran begitu. Yang kelima, siapa yang terlibat dalam OKR? Nah, pastinya teman-teman selalu bingung ya, siapa gitu yang terlibat dalam OKR ini. OKR bukan hanya urusan manajer atau pimpinan di Google,
Jadi setiap karyawan bertanggung jawab atas tujuan mereka sendiri, begitu. Karyawan menyusun OKR masing-masing, manajer membimbing dan menyelaraskan, tim atau perusahaan saling berbagi OKR. Mereka untuk menciptakan transparansi ataupun keterbukaan dari perusahaan ataupun suatu tim. Dengan pendekatan ini, semua orang ataupun semua karyawan merasa memiliki kontribusi dalam pencapaian besar di perusahaan Google tersebut. Yang keenam, how? Bagaimana menerapkan OKR? Nah, perusahaan Google menerapkan OKR dengan cara yang sistematis dan transparansi. Penetapan tujuan. Setiap kuartal, tim dan individu membuat 3 sampai 5 objektif besar. Masing-masing diikuti oleh 3 sampai 4 key result yang memang sangat terukur ataupun terstruktur begitu. Nah, transparansi. Semua OKR bisa diakses oleh siapapun di dalam perusahaan. Ini juga bisa menciptakan lingkungan terbuka dan akuntabel begitu ya. Nah, setiap minggu ataupun 2 minggu sekali, tim berusaha untuk melakukan check-in. Apa progres OKR, terus apa hambatannya, apakah OKR perlu disesuaikan. Nah, pembelajaran daripada hasil di akhir kuartal itu tersendiri, hasil OKR bisa direview untuk melihat capaian dan pembelajaran. Hasil ini tidak langsung dijadikan evaluasi kinerja individu, melainkan sebagai alat refleksi dan pengembangan. Google juga percaya bahwa ketika karyawan diberikan tujuan yang jelas, mereka akan termotivasi untuk mencapainya dengan cara yang kreatif dan produktif. Nah, kita sudah mencapai akhir. Apa sih pembelajaran untuk perusahaan yang ada di Provinsi Banten? Lalu, apa yang bisa dipelajari oleh perusahaan-perusahaan di Banten dari cara Google untuk menerapkan OKR itu tersebut? Ini ada beberapa cara untuk yang dapat dipelajari oleh perusahaan yang ada di Provinsi Banten. Pertama, mungkin untuk bisa menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Hindari tujuan yang kabur atau tidak bisa terukur. Hal ini juga bisa menjadi salah satu hambatan untuk kemajuan perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Banten gitu. Yang kedua, libatkan semua karyawan. Dalam sebuah perusahaan, khususnya di Provinsi Banten, itu harus melibatkan setiap orang untuk menyusun tujuan mereka itu sendiri. Jadi perusahaan yang ada di Banten harus melibatkan orang lain, memberikan kesempatan ke orang lain untuk menyusun tujuan itu sendiri. Yang ketiga, lakukan review rutin dan transparan. Nah, ini juga merupakan komunikasi yang sangat terbuka begitu kan. Memperkuat rasa tanggung jawab bersama, fokus pada proses, bukan hanya hasil begitu. Jadi harus bisa menciptakan budaya kerja yang menghargai pembelajaran dan pertumbuhan. Yang terakhir, gunakan teknologi untuk memantau proses. Banyak tools digital yang memang bisa membantu mengimplementasikan OKR di skala lokal. Jadi pihak perusahaan di Provinsi Banten harus benar-benar mempelajari apa yang telah dilakukan oleh perusahaan Google. Begitu. Nah, dengan menerapkan prinsip OKR, perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten bisa menciptakan SDM yang lebih fokus, inovatif, dan memiliki kinerja tinggi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.